ada banyak hal yang bisa kita soroti di sini ya. Ada pornografinya, Betul. ada kenakalannya, Betul. ada kasus tidak berakhlak ini di sini nih. Itu sebetulnya kalau sesungguhnya mereka sudah teredukasi, yang perempuan sesungguhnya malu melihat itu. Guru pun harus clear, satu persepsi. Karena gini, itu kan gambarnya cukup vulgar. Ya. Kita mesti memberikan arahan nih sama anak-anak yang sudah mulai berubah kondisi psikologisnya. Ya. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan kami di sini di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif di segmen Kak Daus. Nah, edukasi anak dan remaja. Hari ini kita ngomongin kasus apa lagi nih Kak Daus? Kemarin udah ngomongin PFC yang bikin saya pusing, ada lagi apa tuh otak belakang, ada lagi ya banyak lah ya. Nih kita lihat hari ini ilmu apa lagi yang mau dibagikan oleh Kak Daus. Nah, seger banget hari ini nih kayak ini. Ya, alhamdulillah, ini kan kita habis mandi ya. Habis mandi. Mandi keringet. Ya seger, kalau habis seger nih lagi habis dapat banyak kasus ya tadi siang nih. Masya Allah, bukan dapat proyek ya. Dapat kasus saya terus ya. Kak Daus ngomong-ngomong kasus nih. Ngomong-ngomong kasus nih. Lagi ada kasus. Masya Allah. Di luar sana yang lagi heboh. Nah, ini sempat kita bahas kemarin. Viral berarti ya. Viral, betul. Lagi heboh di dunia digital gitu ya, ngebahas tentang seorang siswa, anak nih berarti ya, remaja SMA seperti itu usianya kalau nggak salah. Dia ngegambar pose wanita setengah bugil gitu ya di depan kelasnya. Tapi di situ masih ada gurunya Kak Daus. Nah, ini kan ada banyak hal yang bisa kita soroti di sini ya. Ada pornografinya, ada kenakalannya, ada kasus tidak berakhlak ini di sini nih. Gitu. Nah, ini saya sempat bahas sama Mas Mae kemarin di segmen podcast. Bahas dari udah muncul tuh ya. Iya, cuman sudut pandang kita yang juga tidak berakhlak. Jadi ini kita mau tahu dari ahlinya nih, dari Kak Daus yang mungkin punya sudut pandang lain tentang kasus ini. Bagaimana kita menyorotinya? Kalau saya sama Mas Mae kemarin ngobrolnya soal pendidikan karakter berarti nih. Ya, pembinaan karakter di sekolahnya gitu. Nah, kalau menurut Kak Daus nih kasus ini, kita lihat dulu videonya kali bareng-bareng ya. Boleh. Kita lihat dulu ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, di sini Kak Daus nih. Lihat ya. Itu dia ngegambar tuh Kak Daus di depan kelas tuh. Gurunya masih ada di sampingnya nih. Nah, ini kan gurunya lagi sibuk ini lagi ya. Iya. Ngumpulin tugas kali. Iya, dengan pekerjaannya baru sadar di akhir-akhir. Nah, ini baru sadar nih ya gitu. Nah, ini buat saya nggak berakhlak nih, sampai di podcast kemarin saya bilang kalau saya gurunya saya keplak malah ini. Nah, sekarang Kak Daus, gimana Kak Daus ngeliat kasus ini? Kan kita udah ngomongin juga soal pornografi, ngomongin soal pacaran gitu ya, ngomongin soal kata-kata kasar. Ini kayaknya ngerangkum semua hal nih, gitu. Silakan Kak Daus. Ya, terima kasih Mas Angga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Guru dan Mas Guru, ayah bunda semua ya. Mudah-mudahan tetap setia ya, walaupun ya saya ngerasa kayaknya yang kita omongin ini sesuatu yang mungkin nggak berat ya. Iya. Ya nggak berat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ada faedahnya. Ya betul, dan bisa diaplikasikan. Ya. Amin. Nah, ini saya mendengar kasus ini dan juga mengajak para Mbak Guru dan Mas Guru, ayah bunda semua. Yang pertama sih kita istighfar ya, astagfirullah gitu ya. Bukan apalah menghujat, kemudian ngirim kata apa gitu. Toh itu sebetulnya tidak nggak nyampe juga ke anak itu. Dan gitu nggak merubah keadaan gitu ya. Gitu ya. Istighfar ini maksud saya adalah ke diri kita sebagai pendidik, sebagai ayah dan bunda gitu ya. Dan wallahu alam apakah itu tidak terjadi di sekolah kita, ya, itu tidak terjadi di anak-anak kita, gitu kan ya. Kemudian kayak contoh aja, dulu juga pernah ada sebuah kasus yang mirip situasi di sekolah, di kelas, ya seperti ini. Itu nonton video porno pakai slide, pakai screen. Oh, pakai proyektor kelas. Pakai proyektor kelas. Pernah ada? Pernah ada. Sama, cuma saya nggak tahu itu viral apa enggak. Karena seingat saya itu belum zamannya kayak TikTok gitu deh. Belum saya ini sosial media, jadi belum pandemi. Baru kayak orang ngasih tahu, oh ini parah nih gitu.
sama settingnya di kelas, pakai baju seragam juga ada gitu. Ya. Lagi proses pendidikan dan pembelajaran sebenarnya di situ gitu ya. Karena kan tadi Mas Angga udah bilang tentang pendidikan karakter ya. Betul. Pernah juga ada, ini bukan mungkin nggak ke arah sifatnya pornografi ya. Ada juga seorang siswa-siswi berdua ya itu ribut berantem sama di depan, kan di kelas itu space yang paling ada space ruang tuh di depan. Betul. Di depan ya, dekat papan tulis ya. Meja paling depan sama papan tulis. Betul. Nah, disitulah jadi kayak area panggung dan dia berantem ribut. Nah, usut punya usut ternyata ributnya masalah pacar, rebutan pacar. Pacar lah kemarin nyayat-nyayat. Iya. Ini berantem gara-gara rebutan pacar. Rebutan ayang. Anak perempuan. Nah, maksud saya adalah itu kan di ruang kelas dan itu kan ketahuan kan ada video gitu ya. Betul. Kemudian juga kita nggak tahu juga. Mungkin ada di area-area tertentu di sekolah ya, space-space tertentu yang itu bisa dimanfaatkan sama anak-anak untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya di luar dari karakter-karakter yang seharusnya mereka miliki. Betul. Gitu ya. Yang nggak ketahuan, yang nggak viral gitu. Iya, jadi makanya saya bilang tadi istighfar dulu ya, astagfirullahaladzim ya, sambil kita bertanggung jawab sama itu sebenarnya. Iya gitu. Nah, kemudian ke kasus yang tadi. Ya, saya melihat ini juga jadi potret sebetulnya Mas Angga terkait bagaimana satu misalkan peran guru atau sebuah institusi lah, institusi berkaitan dengan yang namanya seorang guru itu sebetulnya nggak sekedar mengajar tapi juga mendidik gitu. Kalau Mas Angga bilang tentang pendidikan karakter itu sebenarnya kan pendidikan, berarti yang dilakukan sebenarnya mendidik. Gitu ya. Mendidik itu kan sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Betul. Kalau saya belajar oleh seorang ahli gitu ya, beliau bilang kalau itu suatu kebaikan harus dilakukan berulang-ulang, repetisi, termasuk kayak kita memberikan nasihat. Nasihatnya itu juga, tapi harus berulang-ulang, dan itu di usia-usia remaja itu PFC tadi, itu harus diisi. Wiring, saya ingat wiring. Ya, tapi kalau di kaitan ini PFC. Itu harus jadi neuron itu, saraf-saraf sel otak itu harus terjadi sinaptik yang kuat. Kemudian itu jadi hal-hal yang terekam gitu ya, berulang-ulang gitu ya, sehingga bisa menjadi sebuah value. Nah, yang saya lihat dari video itu gitu ya, salah satunya misalkan tadi di luar kita diskusi ya tentang ini anak kok nggak kepikir ya, itu kan di ruang kelas, itu kan gurunya lagi, gurunya gitu kan. lagi, betul. Apalagi kan itu kan kalau narasi beritanya yang dibuat itu kan melecehkan guru. Yang sesungguhnya kalau di situ ada perempuan, melecehkan perempuan. Nah, cuman gurunya. Nah, cuman guru. Teman-temannya juga dong berarti. Terus berikutnya melecehkan institusi. Betul. Sekolahnya ya. Ya. Yang lebih tinggi dan jauh dari itu. Melecehkan sebuah yang lebih besar dari institusi pendidikan, yaitu yang ngurus masalah pendidikan. Ya, yang lebih besar. Kalau masalah bilang kan ini kan media kita belum gede. Iya. Arahnya paham. Jadi kita pelan-pelan lah gitu ya, nggak langsung. Nah, itu sampai ke situ masalah. Artinya kenapa saya tadi ajak istighfar, semuanya harus ngelihat lagi dong. Betul. Karena kalau ditarik lagi, institusi yang ngurus masalah pendidikan ada lagi di atasnya. Iya, makanya itu masalahnya. Gitu. Akhirnya salah semua ya. Potret bangsa akhirnya. Potret bangsa. Nah, makanya kita jangan GR bahwa berita itu cuma di layar itu, tapi kan kita sebenarnya review lagi, evaluasi lagi. Ini kejadian ada nggak di sini? Nah, itu yang tadi saya sebut contoh-contoh aja kan sebenarnya. Ada gitu, betul. Ada gitu. Seperti apa gitu. Nah, jangan-jangan ada kejadian lain di sok tempat Mas Guru dan Mbak Guru bertugas misalkan. Iya, betul. Yang nggak ketahuan. Betul. Nah, yang tadi saya singgung, ini kan sebetulnya masalah pelecehan seksual. Termasuk pelecehan seksual. Iya, karena itu bentuknya gambar loh, anak perempuan loh. Jadi juga bukan sekedar melecehkan guru. Kalau dia gambar mungkin ada orang ibu gurunya terus dibikin tompel-tompelan, itu body shaming misalkan gitu ya. Tapi ini perempuan dengan setengah telanjang gitu ya, dengan cuman pakai bikini ya masalah gambar gitu. Itu sebetulnya kalau sesungguhnya mereka sudah teredukasi, yang perempuan sesungguhnya malu melihat itu. Nggak cuman gurunya harus masalah ya, teman-temannya gitu. Ya gitu. Nah, berikutnya ini peran dari guru yang menangani hal ini. Nah, gimana tuh kan? Ini saya potong, mohon maaf terus ya. Jadi, maksudnya kita pernah juga bahas tuh di sesi podcast, dan kemarin sempat saya singgung juga di podcast ngobrolin video ini gitu ya. Soal
katanya guru sekarang nggak boleh galak, nggak boleh keras, gitu ya. Kalau dulu kan guru kita kan kejam-kejam ya kalau bisa dikatakan dulu, guru killer istilahnya gitu ya. Ada yang ngajar bawa bambu, Iya, bawa pakai penggaris yang panjang. Betul, penggaris. Iya kan, wah. Iya. Ibaratnya nempeleng siswa aja dulu tuh bukan sebuah hal yang apa ya wajar aja gitu. Kalau kita ngadu ke orang tua malah tambah ditempeleng kan. Tapi kan kalau sekarang kan guru nyentuh muridnya aja dengan kekerasan sedikit gitu ya, atau cubit dan lain-lain tuh bisa berujung laporan polisi atau somasi gitu ya. Nah ini gimana harusnya nih Kak Daus? Karena kalau gurunya nggak keras, nggak galak gitu ya, nih siswanya kurang ajar. Itu kan kurang ajar ya bahasa kasarnya ya. Mohon maaf Mas Guru dan Mbak Guru ya. Maksud menurut level saya itu adalah level kurang ajar gitu ya untuk ukuran siswa gitu. Nah sebenarnya harus gimana nih Kak Daus kita sebagai guru gitu dan sebagai orang tua? Kalau saya sih ini ya Mas Angga ya, ayah bunda, Mas Guru dan Mbak Guru, saya coba lewat personality siswa. Walaupun ini sebetulnya nggak bisa menjawab yang tadi Mas Angga sampaikan ya, tapi saya coba mulai dari situ. Kadang penting buat apakah itu wali kelas, kepala sekolah, guru BK gitu ya, melihat sosok atau bukan sosok, personality atau karakteristik siswa yang melakukan sebuah pelanggaran. Gitu. Anggaplah ya yang tadi melakukan sekilas nih, saya ngelihat sekilas ya. Kalau Mas Angga ngelihat itu agak berbeda silahkan. Saya ngelihat kayaknya yang melakukan ini bukan anak-anak yang sering melakukan sebuah keburukan gitu. Kan kadang ada nih di sekolah-sekolah tuh yang kadang ada anak-anak yang cupu, katrok, kurang bergaul gitu ya. Terus sekedar dimanfaatkan gitu. Misalkan lo berani gak gambar kayak gini, tuh ada bu guru. Jadi gambar-gambar aja, padahal dia mungkin nggak tahu sejauh mana itu dampaknya, kemudian apa, karena dia ngerasa bahwa, makanya ini balik lagi ke edukasi ya, dia ngerasa gue gambar doang, gue nggak ngelawan guru. Mungkin yang dipikir bukan ngelawan, gue nggak bolos, gue cuma gambar gini doang. Atau dia juga resikonya? Ada tekanan melakukan itu, bisa jadi. Jadi maksudnya poinnya adalah guru harus tahu juga latar belakang siswa. Iya, latar belakang siswa. Ya, jadi berikan. Makanya ketika itu dipanggil sama guru BK, ditanya kenapa, why, atau sebelum why, apa sih yang kamu gambar tadi, dicek, gitu. Karena dari sini ntar ketemu tuh narasi-narasi. Saya gambar anak perempuan, tanya lagi, gambar anak perempuan apa itu tadi? Gambar anak perempuan yang lagi begitu, maksudnya apa? Misalkan dia bilang ya lagi kayak orang berpose. Oh, maksud gambar kamu tadi apa sebetulnya? Misalkan dia bilang pornografi, ya baru. Emang kenapa sih kamu gambar itu? Akan ketemu tuh sebab musabab latar belakangnya. Nah sehingga pendekatan apakah itu sebuah tindakan, konsekuensi, hukuman, nah itu baru startingnya dari situ. Betul. Kalau misalkan bocah itu, kalau misalkan siswa tadi, anak murid tadi yang ngegambar itu, memang yang sudah track recordnya, memang nih biang masalah nih, ngomongnya kasar, baju selalu dikeluarin, duduk paling belakang, ujian nilainya jelek terus misalnya gitu ya, tiba-tiba ngegambar itu, wajar dong kalau ibaratnya harus dikasih sesuatu yang lebih keras dong harusnya Kak Daus. Gimana Kak Daus? Ya, saya setuju nih dengan kalimatnya keras. Ya, walaupun jadi gini ya, ayah bunda, Mas Guru dan Mbak Guru, kan ada kata keras, ada kata kasar, gitu ya. Keras itu bisa sebuah penekanan. Keras itu kadang orang pakai intonasi suara, gitu ya. Betul. Kadang kan ada orang yang pukul plak 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 plak, misalkan sampai gampar, itu keras apa kasar, gitu ya. Itu kan sebenarnya kita harus memahami itu juga. Terus berikutnya ada yang namanya ketegasan tadi. Tegas itu butuh kata didorong oleh kata tega. Tega itu dalam arti gini. Kadang dengan anak-anak yang sering melakukan hal-hal seperti ini, ya kayak tadi Mas Angga udah bilang, dia begini kan, ada track recordnya segala macam. Ya tentu saja ada perbedaan pendekatan gitu. Karena dia udah cukup sering. Artinya setiap sekolah biasanya guru PK itu punya, ada yang pakai sistem poin. Ada kan tuh ya. Catatan pelanggaran. Telat berapa poinnya ada. Terus termasuk juga persoalan-persoalan tentang yang namanya pelanggaran asusila. Kasus seperti tadi yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Itu kan harusnya konsekuensinya jelas biar memberikan pembelajaran kepada siswa lain bahwa ini nih adalah pelanggaran level berat gitu, terlepas
siapa kamu gitu. Katakanlah misalkan kita ngomongin kalau skala lebih besar pemerintahan atau hidup bermasyarakat gitu. Ketika mau dia ahli agama, mau dia orang baik sekalipun, tapi di saat dia memperkosa, di saat dia korupsi, di saat dia membunuh orang, itu kan tetap sebuah pelanggaran Kak Daus yang harus dikasih konsekuensi yang sesuai dengan tindakannya gitu. Nah, gimana menurut Kak Daus? Ya, ini sebetulnya menarik ya kasuistik. Memang kalau kita bicara kasuistik ada aja ya ragam-ragamnya. Tapi sebetulnya di satu sisi yang Mas Angga sampaikan tuh tepat gitu ya. Cuma memang kalau saya tarik mundur ke belakang gitu, inilah potret bagaimana peran guru ya, peran orang tua, bagaimana memberikan pengetahuan termasuk pendidikan seksualitas berkaitan dengan remaja, berkaitan dengan bergaul, dia juga harus dikasih tahu, memilih teman, mengungkapkan asertivitas, menolak sesuatu yang nggak baik gitu. Karena kan banyak di usia-usia ini kan saya nyebutnya tuh mereka punya potensi sosial. Potensi sosial itu sebetulnya berkaitan dengan bergaul, berkaitan dengan solidaritas gitu ya. Nah itu sebetulnya itu harus diarahkan. Nah ketika dia ketemu teman yang nggak tepat, dia akan solidar ke sana. Betul. Tapi ketika dia punya pengetahuan tentang pertemanan, pergaulan, ya dia bisa tahu tuh ada. Jadi saya sama teman-teman tuh coba bikin kayak lingkaran pertemanan. Misalkan ada diri kamu, terus lingkaran terdekat dalam pertemanan tuh ada sahabat, ya kan. Kemudian yang kedua kan sahabat tuh pasti yang terbatas dong. Ya kayak Mas Angga sama Mas Mahai berduaan aja itu kan kayak sahabat ya. Nggak mungkin dong kalau ada yang bertiga itu udah bukan sahabat lagi gitu ya. Sahabat kan yang terbatas. Berarti kan sahabat ini sesuatu yang segala tuh kepercayaan lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu ya. Nah kemudian di lingkaran berikutnya ada teman dekat. Nah teman dekat tuh bisa 5 orang nih teman gue. Tapi kalau misalkan berlima gue ngomong serius, gue cuma sama sahabat gue karena gue anggap nih. Nah itu tuh anak-anak itu harus diajarkan tuh. Siapa yang teman dekat, siapa yang sahabat, siapa yang cukup teman. Kayak di kelas tuh kan banyak teman kan, iya kan? Siapa yang cukup teman, yang sikapnya harus say hello. Misalkan kayak wah dia anak bandel, ya cukup temenan, say hello. Kalau misalkan ikut yuk ke kantin, ya say hello aja sama dia, gitu kan? Jadi tetap berteman, tapi ada batasan-batasan porsi-porsi. Karena ketika seseorang remaja sudah berteman, itu kan akan bertukar nilai. Akan menyamakan nilai siapa yang paling kuat. Saya tuh mengilustrasikan tuh kayak ini, iya kan? Iya betul. Nah, saya tuh mengilustrasikan tinggal nanti siapa yang kebawa siapa gitu ya. Itu yang saya ilustrasikan kayak komuter lain. Komuter lain. Ya. Contohnya? Komuter lain itu kan Mas Angga kalau lihat komuter lain isinya kan sebetulnya depan belakang kepala kan. Depan belakang iya kan? Betul. Iya kan? Misalkan nih kita mau ke Bogor, kepalanya ya itu yang ke Bogor. Ya pas kan? Dia mau balik ke Jakarta nggak putar balik ya? Iya, nggak putar balik dia. Itu juga tarik mundur, gitu ya. Nah, sebetulnya dalam berteman itu juga, ya. Jadi kan komuter lain nih, kalau yang ini kepala dia akan narik. Kemudian yang di belakang yang sebenarnya kepala juga tuh dia, tapi ikut dorong kan. Nah, jadi dalam berteman tuh kalau nggak ketarik, kalau nggak ngedorong. Jadi komuter lain tuh tarik-tarikan ya sebenarnya. Iya, jadi siapa yang bawa siapa? Siapa yang bawa siapa? Siapa yang terpengaruh siapa? Siapa yang didorong siapa? Mungkin di geng-geng rebel juga ngomongin gitu kali ya Kak Daus ya. Lu jangan main sama dia lu, ntar lu nggak nongkrong lagi sama kita gitu ya. Bisa jadi. Di teman-teman yang ibaratnya dalam lurus-lurus aja gitu, jangan sama dia mah. Nongkrong mulu gitu, bolos mulu misalkan gitu. Yang geng-geng bolos juga gitu, jangan main sama dia, ntar lu main sama dia nggak bolos lagi sama kita gitu. Jadi tarik-tarikan ya, siapa pengaruhin siapa ya berarti. Akhirnya siapa yang ketarik? Nah, jadi ada 3 hal nih. Ada yang pertama namanya significant others. Apa tuh? Significant others tuh siapa yang mempengaruhi siapa lah kalau Bang Angga bilang. Ya, yang itu akan menjadi rujukan dia sebetulnya. Oke. Ya, rujukan berteman lah ya. Yang kedua adalah sistem nilai yang dianut. Ya, kan kayak tadi, lu jangan nongkrong sama dia, ntar lu nggak ini. Berarti kan nilai-nilai yang dianut misalkan kita nih rebel. Itu nilai-nilainya berarti. Kita nih rebel. Value dia itu. Iya, gitu. value. Sistem nilai. Ya, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah pertemanan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok rujukannya. Ya rebel pasti kelompok rujukannya rebel. Seniornya rebel juga. Senior rebel, ya kan. Regenerasinya nih. Iya. Terus
video klip, terus apa referensinya gitu. Follow Instagramnya juga yang rebel-rebel. Ada yang rebel-rebel lah, itu yang saya bilang tadi kelompok rujukannya. Sehingga itu kalau bicara wiring ya, wiring itu kan penguat lagi terjadi sinaptik terhadap saraf-sarafnya tuh ya. Berarti itu semakin kuat karena lingkarannya begitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya dari pesan dari awal tadi tentang video yang siswa yang menurut kita tidak berakhlak tadi gitu, tapi kita juga tidak boleh menjudge ya Kak Daus ya. Kita nggak tahu kondisi siswa itu, tapi secara secara kita orang yang cuma melihat videonya melihat bahwa itu sangat berbahaya, sangat tidak pantas gitu. Walaupun itu mungkin tadi Kak Daus bilang ya bisa jadi itu potret bangsa kita gitu ya, potret pendidikan kita. Tapi belajar dari video itu berarti pesan Kak Daus adalah kita juga harus tetap mengedukasi anak untuk memilih-milih teman. Jangan-jangan siswa tadi melakukan itu karena salah pertemanan. Iya, salah pertemanan. Termasuk kan ada permainan-permainan di anak tuh ya, yang tentang truth order. Jangan-jangan dia nulis itu karena kalah ya. Kalah. Tapi karena dia challenge, ini sebenarnya pas banget dengan psikologis remaja sih. Dia senang dengan tantangan. Ya kan? Ya siapa yang nolak pacu nih adanya buat nunjukin bahwa gue juga berani gitu, nggak culun gitu ya. Karena anak-anak ini ukuran resiko kepada teman tuh sebisa mungkin dikit. Misalkan sekolah dikeluarin kan, melakukan pelanggaran, itu kan resiko besar buat para guru, buat para orang tua, ya kan. Tapi kalau dia nggak cabut, kan sebetulnya itu sama teman-temannya kan misalkan nggak ditemenin. Ya, lu bukan bagian dari kita. Besok lu jangan berteman sama gue lagi, jangan ikut nongkrong sama gue lagi. Itu resiko gede buat dia. Lebih besar buat daripada nggak ditemenin, mending dikeluarin aja. Mendingan tadi gue dapetin. Jadi itulah cara berpikir anaknya. Jadi mereka yang tadi saya bilang, dia melakukan itu juga dia nggak berpikir resikonya lebih besar gitu. Karena resiko yang dipilih, dia memilih resiko yang kecil kepada temannya, ukuran temannya. Kalau temannya, berani siapa takut gitu. Tapi dia nggak berpikir, resikonya saya jadi viral di ini keluar nomor sekian. Makanya banyak kan anak umur begitu kan solider banget sama temennya. Padahal udah tahu itu sebuah pelanggaran besar gitu. Umpetin temennya, nggak ngasih tahu, disuruh ngaku enggak. Siapa di sini yang ini? Diam semua. Dia lebih menjaga resiko pertemanan. Gitu. Makanya perlu diajarkan bagaimana berteman. Itu sebetulnya yang tadi saya katakan bahwa PFC-nya itu harus diisi dengan ngobrol orang tua. Atau jangan-jangan sekolah tempat siswa itu belum pernah diedukasi sama Edu Sahabat ini. Insya Allah. Ini promo amat ya. Boleh aja gitu. Enggak, sebetulnya nggak apa-apa juga. Maksud saya gini, penting banget. Ini anak-anak ini sebetulnya di tengah perubahan psikologis ya, mereka itu sebetulnya butuh arahan. Salah satunya lewat edukasi. Salah satunya kita ngomong selain persoalan pacaran, pertemanan juga harus kita obrolin. Pergaulan harus kita obrolin. Cuman memang muatannya tadi harus masuk ke bagian PFC tadi ya, wawasan, pengetahuan, tentu saja dengan cara-cara yang bahasa kaumnya dekat dengan anak-anak. Dan itu kan terkait lagi sama value lembaga pendidikannya Kak Daus gitu ya. Jadi maksudnya pesan berarti closing statementnya mungkin arahnya adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan, instansi pendidikan, sekolah atau apapun itu gitu ya, punya value yang menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang bertolak belakang dengan nilai yang dianut. Itu kan yang harus ditanamkan gitu kan Kak Daus. Dan menurut saya guru pun harus clear satu persepsi. Karena gini, itu kan gambarnya cukup vulgar. Tapi kan ada guru yang merasa juga belaga nggak tahu. Karena itu ngomongnya udah ngomong pornografi. Itu ngomongnya udah yang arah vulgar. Dan bisa jadi ada yang tabu juga. Itu kan jijik, ngapain sih diobrolin atau guru seni menganggap itu seni gitu. Kan berabe kan? Tapi kalau itu guru seni dan ada di SMA dan itu bahkan dapat nilai 100 gitu kan dengan seni, kamu jago gambar gitu. Itu nggak ada clear itu. Berarti kan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Akhirnya balik lagi bagaimana gurunya sendiri dan instansi pendidikannya punya satu persepsi yang sama. Harus. Karena kan bicara tentang kenakalan kan juga itu nakal apa enggak gitu. Jangan di sekolah yang tadi itu
guru lain juga menganggap itu nggak masalah gitu ya. Iya, karena mungkin ya tadi dia nggak ngelawan, dia nggak ngancem guru, itu biasa dan harus ditegaskan gitu. Iya. Oke, biar nggak terlalu lama, closing statement silakan untuk Mas Guru dan Mbak Guru di rumah dan ayah bunda terkait yang bisa kita ambil poin pelajaran dari video tadi, Kak Daus. Iya, jadi sebetulnya Mas Guru dan Mbak Guru, ayah dan bunda, yang pertama kita mesti memberikan arahan nih sama anak-anak yang sudah mulai berubah kondisi psikologisnya. Ya, berarti arahan itu butuh sesuatu yang namanya awareness, penyadaran, pengetahuan, yaitu salah satunya lewat edukasi. Bisa jadi yang melakukan kayak tadi dia nggak tahu, ya, atau dia tahu itu pornografi, tapi dia nggak tahu dan dia ngerasa biasa aja, bahwa nilai yang penting tadi persepsinya dia nggak melakukan apa ke guru gitu. Nah itu makanya perlu banget edukasi itu nggak usah ribet-ribet, mesti edu sahabat Indonesia gitu ya. Nggak perlu. Guru-guru kreatif, simpel aja, ayah dan bunda, Mas Guru dan Mbak Guru ngobrol sama anak itu di jam-jam tertentu atau habis bahas akademis ya. Jadi pendidikan karakter yang simpel tuh ada kasuistik dibahas, kemudian ada nilai-nilai value yang ditanamin di situ, clear gitu. Jangan ulangi lagi dan itu jadi pelajaran kita bersama ya. Kan setiap kejadian yang beredar di dunia ini kan harus ada nilai pembelajaran yang bisa diambil dan itu menambah nilai tadi PFC. Kira-kira gitu. Merinding banget saya dengerin. Makasih Mas Angga dan teman-teman. Edukasi paling simpel itu aja ngobrolnya gitu. Iya, gitu. Topik-topiknya kita siapin. Inilah semangat kita kan, kita bikin obrolan-obrolan ini biar jadi referensi untuk yang menonton. Betul, gitu, insya Allah. Nggak perlu undang Edu Sahabat, nggak perlu dulu gitu ya, nggak perlu dulu. Nanti aja. Nanti kita samperin dengan roadshow Guru Kreatif dan Edu Sahabat ya. Tunggu ya. Roadshow Edu Sahabat dan Guru Kreatif tuh. Semoga kita dikasih kesehatan, dikasih semangat yang tidak putus-putus untuk istiqomah untuk tetap mensiarkan kebaikan untuk semuanya, terutama di dunia pendidikan dan pengembangan anak dan remaja. Insya Allah, amin. Buat generasi dan peradaban masa depan. Betul, biar nanti generasi kedepannya nggak yang berkata kasar, ya kan? Bener nggak? Yang nggak terpapar pornografi dari usia SD, gitu kan semangatnya itu, gitu ya. Betul. Jadi generasi sehat-sehat ya, nggak cuma fisik, ya, mental, jiwa ya. Siap. Cukup dulu Kak Daus ya. Kak Daus juga udah batuk-batuk, udah capek banget nih hari ini kayaknya. Butuh minum sebetulnya, cuman katanya kata kru nih jangan diangkat-angkat. Minum ya. Nih emang kebangetan nih kru nih. Masa ada tumbler dipajang doang. Kak Daus mending nggak boleh diminum. Nih saya nggak ada isi. Tolonglah tim kreatif. Ketahuan dong ya. Tim kreatif dikasih lah nih. Host emang nggak capek ngobrol gitu ya. Iya benar. Udah gitu dulu Kak Daus ya. Siap. Sampai ketemu di episode berikutnya Mas Guru dan Mbak Guru. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya kan? Semoga ibadah puasa lancar. Apa yang kita lakukan di bulan puasa ini diterima menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Daus. Sehat-sehat terus, tetap semangat mengedukasi, tetap semangat menebar kebaikan juga, tetap kreatif, tetap menginspirasi. Mantap. Makasih Kak Daus. Tos dulu lah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.